Membawa pulang jenazah ke kampung halaman di Pandeglang, Banten untuk dimakamkan. Pihak Rumah Sakit Sumber Waras akhirnya tak mampu melarang keluarga untuk membawa pulang jenazah. Keluarga jenazah pasien COVID-19 berdebat dengan pihak Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat karena ingin membawa pulang jenazah untuk dimakamkan di kampung halaman di Pandeglang, Banten. Namun pihak rumah sakit melarang karena keluarga bisa terinfeksi virus COVID-19 dari jenazah pasien. Pihak keluarga memaksa ingin membawa pulang jenazah untuk dimakamkan di kampung halaman. Mereka berjanji akan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 saat memakamkan jenazah. Ya sebenarnya kalau emang bisa ya mohon untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya dengan kejadian seperti ini kalau memang ada korban yang lain-lainnya pokoknya yang lain-lainnya seperti kejadian seperti ini mungkin kita bisa mengikuti protokol COVID. Tapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya bila si pasien, si jenazah tersebut kita bawa ke kampung halaman kita dan kita ikutin menurut protokol COVID dari pemerintah setempat. Pihak rumah sakit akhirnya tak mampu menahan keluarga untuk membawa pulang jenazah. Usai disolatkan, peti berisi jenazah pasien dimasukkan ke ambulans untuk dibawa pulang ke Pandeglang, Banten guna dimakamkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Puluhan pejalan kaki dan pengendara terjaring razia penerapan sosial berskala besar di Kembangan, Jakarta Barat. Para pejalan kaki dan pengendara tersebut dihukum menyapu jalan karena tidak mengenakan masker. Petugas menggelar razia penerapan sosial berskala besar atau PSBB di kawasan Kembangan, Jakarta Barat sepanjang hari ini. Petugas langsung memberhentikan pengendara dan pejalan kaki yang tidak menggunakan masker. Hasilnya, puluhan orang terjaring razia. Para pengendara dan pejalan kaki ini langsung mendapat sanksi denda sebesar Rp250.000 atau sanksi sosial berupa menyapu jalan. Pak, saya lupa ketinggalan di rumah. Iya, mau ke Bayoran Lama. Kalau keluar rumah Setiap hari pakai masker, cuman buru-buru Grab gitu, jadi saya lupa. Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengklaim pihaknya tidak mengetahui ada paket bantuan sosial yang terbengkalai di Kota Bekasi. Pihaknya mengaku semua bantuan sosial dari Kemensos tidak pernah ditimbun di suatu tempat. Sudah 2 bulan bantuan paket sembako untuk warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 menumpuk di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat, yang juga kantor gugus COVID-19 Kota Bekasi. Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya bantuan sosial yang terbengkalai di Kota Bekasi. Dirinya mengklaim semua paket bansos langsung disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada koordinator tiap-tiap daerah dan tidak pernah ditimbun dalam satu tempat. Juliari juga menyampaikan pihaknya akan menelusuri lebih dalam bansos yang hingga kini belum sampai kepada warga yang terdampak COVID-19. Bansos dari mana? Dari Presiden, Pak. Presiden. Kita malah belum pernah dengar itu. Nanti dicek, nanti kita cek ya. Karena ya kita belum dengar, nanti kita cek. Tapi instruksinya sebenarnya seperti apa sih Pak? Ketika bansos itu sudah disampaikan? Ya dibagikan langsung, tidak ada di tumpuk-tumpuk begitu. Kita kan kirimnya langsung ke RW. Ya jadi harus dicek itu bantuan dari Kementerian Sosial atau bukan. Kemudian kalau dari kami itu sangat sudah ada sistemnya, yaitu dikirim langsung ke RW. Ya misalnya ada satu RW di mana penerimanya 100, ya 100 dikirim ke RW tersebut, langsung dari gudang penyedia dan dari RW tersebut akan dibagikan. Saya udah berapa kali ke lapangan.
Sebelumnya diberitakan bantuan sosial paket sembako menumpuk di Stadion Kota Bekasi. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada karyawan yang menjadi korban PHK akibat COVID-19. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengklaim terhambatnya penyaluran bansos diakibatkan pihaknya sulit mendapatkan data karyawan yang di-PHK selama pandemi. Dari Jakarta, Virga Agesta, Syahrul Romadoni, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana, menyatakan siap menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19. Tidak hanya Yana, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga siap menjadi relawan karena jumlah relawan yang mendaftar belum memenuhi target. Namun untuk menjadi relawan, ada 10 syarat yang harus dipenuhi. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan siap menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga. Uji klinis tahap ketiga ini akan digelar Selasa pekan depan. Yana yang pernah terinfeksi COVID-19 dan berhasil sembuh yakin uji klinis akan berjalan lancar. Yana juga berharap tindakannya bisa menjadi contoh bagi para pejabat lainnya di Bandung agar siap menjadi relawan. Kemarin sih waktu Pak Wali kita menerima tim Unpad yang untuk uji klinis vaksin dari Sinovac itu, Pak Wali sudah sampaikan bahwa mari kita pimpinan kota juga bisa memberikan contoh menjadi relawan ya. Jumlah relawan yang mendaftar untuk uji klinis vaksin COVID-19 belum memenuhi target. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap berpartisipasi menjadi relawan. Tak sendiri, RK juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk mendaftar sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19. Kami pimpinan sedang merumuskan jika tidak ada halangan dari unsur kesehatan pribadi, maka Forkominda pun akan menjadi relawan untuk pengetesan vaksin. Sehingga kalau pimpinannya juga melakukan, insya Allah rakyatnya juga akan meyakini proses vaksin ini berjalan dengan lancar. Saat ini sudah ada 620 relawan yang siap untuk disuntikan vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya nanti, tim akan melibatkan 20 dokter spesialis dan 30 dokter umum, di mana saat proses vaksinasi akan diikuti 20 hingga 25 orang relawan di tiap titik lokasi uji klinis setiap harinya. Pendaftaran relawan masih akan dibuka hingga 31 Agustus 2020. Untuk menjadi relawan, ada 10 syarat yang harus dipenuhi, yaitu dewasa sehat dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun, berdomisili di Bandung selama penelitian, bukan wanita hamil, menyusui, atau berencana hamil selama penelitian, tidak memiliki riwayat terinfeksi COVID-19, tidak mengalami penyakit ringan, sedang, atau berat, tidak memiliki alergi terhadap vaksin, tidak memiliki kelainan darah, tidak ada penyakit kronis, tidak ada gangguan sistem imun, dan tidak imunisasi sebelum dan setelah 1 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Indonesia kembali mencetak rekor penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19, yaitu 2.473 kasus. Angka ini lebih besar dibandingkan catatan sebelumnya pada tanggal 28 Juli 2020, yaitu 2.366 kasus. Dengan demikian, jumlah total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia kini mencapai 121.226 orang. Sementara total pasien sembuh kini di angka 77.557 orang atau bertambah 1.912 orang dibandingkan hari sebelumnya. Jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 72 orang sehingga menjadi total 5.593 orang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberlakukan kurikulum darurat di mana satuan pendidikan dalam kondisi khusus bisa memakai kurikulum yang sesuai kebutuhan peserta didik. Selain itu, Mendikbud mengizinkan sejumlah sekolah di zona kuning untuk melakukan kegiatan tatap muka tetapi dengan memenuhi prosedur kesehatan COVID-19.
Artinya ada sekitar 43% daripada peserta didik kita di dalam zona hijau dan kuning. Dan banyak sekali mayoritas daripada daerah tertinggal dan terluar di Indonesia ada di zona hijau dan kuning. Untuk itu kita akan merevisi SKB untuk memperbolehkan, ya, itu kata kuncinya, memperbolehkan, bukan memaksakan, memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Daripada kurikulum darurat ini, yang pertama adalah penyederhanaan secara masif kompetensi dasar dan standar pencapaian, dan yang kedua adalah modul belajar spesifik yang bisa dilakukan di dalam rumah untuk jenjang SD dan PAUD. Berikut. Kurikulum darurat itu yang sebenarnya sudah lama ditunggu oleh guru-guru adalah penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu kepada kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Jadi ini membiarkan para guru untuk benar-benar memfokus kepada apa yang esensial, jadinya bukan melebar tapi mendalam. Ya. Dan pelaksanaan kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran. Nah, ingin saya tekankan bahwa satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini. Mereka boleh, kalau masih merasa nyaman menggunakan kurikulum nasional 2013, silahkan. Tapi bagi yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, diperbolehkan menggunakan kurikulum darurat. Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, jangan khawatir, opsi untuk melakukan penyederhanaan secara mandiri itu masih diperbolehkan dan masih diperkenankan. Ya, jadi kita fokus kepada yang poin 2 ini sekarang. Bagaimana menggunakan kurikulum darurat ini sebenarnya apa? Jadi ini suatu opsi bagi sekolah. Opsi bagi kepala dinas masing-masing Pemda untuk menggunakan kurikulum darurat.